Hari ini kita belajar, saudara, tentang sebuah topik. Ya, maaf saya pakai kalimat ini. Kita belajar tentang sebuah topik yang sangat-sangat tidak disukai oleh orang pelit. Nah, saya mulai dulu supaya kalau ada yang pelit sedang ikut belajar ini, lebih baik saudara keluar saja dulu. Pasti nggak tahan dengan firman Tuhan ini. Saya ulangi lagi, tema yang dipilih oleh BIP itu sangat tidak disukai oleh orang pelit, yaitu memiliki hati Yesus yang penuh belas kasih. Saudara, bedakan antara kasih dan kasihan. Sangat beda. Ya, kasih dan kasihan sangat beda. Nah, kasihan itu bukan kasih. Ya, kasihan itu hanya sebuah emosi, hanya sebuah perasaan. Itu kasihan. Maka itu tema yang ditulis. Nah, Ferdinand, ada berapa rekan Koden, ketika Koden share tentang apa yang Ferdinand tulis, loh, kenapa kok nggak ditulis penuh belas kasihan? Nah, saya jelaskan beda. Lagi sekali, kasihan dan kasih itu beda. Kasihan itu emosi, itu perasaan. Kalau kasih itu tindakan. Bedakan. Walaupun cuma beda 2 huruf AN, tapi kasih dan kasihan itu beda. Di sekitar kita tidak sedikit orang yang punya kasihan kepada banyak orang. Maaf, nah biasanya orang yang punya rasa kasihan itu melihat orang susah, sesusah apa, cuma muncul kata, aduh kasihan ya, maaf. Belum tentu orang itu bertindak. Maka itu hari ini kita belajar bagaimana hatinya yang penuh dengan belas kasih. Compassion bahasa Inggrisnya. Ya, punya empati, punya rasa ikut merasakan penderitaan atau kesusahan orang lain. Dan itulah hati Tuhan Yesus. Nah, saya tidak tahu motivasi apa yang membuat saudara kita di BIP ini memilih tema ini, tapi saya setuju. Nah, saudara, saya mulai lagi dengan kalimat ini. Coba saudara menulis ya, yang di Zoom, yang di Facebook, yang di Instagram. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau dalam hidupnya itu nggak punya motivasi? Ya, kalau hidup nggak punya motivasi, kira-kira orang itu jadi apa? Ayo mulai nulis ya. Ini penting kita diskusi. Lontang-lantung, apatis. Betul. Apalagi lontang-lantung, apatis. Ya, apalagi ayo. Kalau orang itu nggak punya motivasi hidupnya, putus asa. Ayo, yang lain. Ya. Pasif. Betul. Lontang-lantung, pasif ya. Apalagi tidak kreatif. Puji Tuhan, tanpa tujuan. Betul. Madesu, ada yang nulis masa depan suram. Oke, semuanya betul. Kain gombal, ini kata anak saya dari Surabaya. Kain gombal tidak berguna, jadi loyo. Oh, puji Tuhan, semuanya betul. Nah, saudara, motivasi itu sangat penting dalam hidup kita, yaitu kita bisa mendorong orang, ya, mendorong seseorang, gak peduli katanya, untuk yang melakukan sesuatu. Motivasi itu penting dalam hidup seorang manusia. Nah, motivasi itu muncul karena sesuatu. Ada rekan saya Batuan ini, Bu Eri Suci bilang jadi robot. Betul. Manusia yang seperti robot, tidak yang lain lagi. Wah, itu menyedihkan sekali.
Nah, saudara, satu-satunya ayat yang kita temui di Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru, ya, itu ada di Matius pasal 14. Nanti kita baca. Tapi yang di Perjanjian Lama, ya, kisah Nehemia. Karena waktu, nanti saudara baca, ya, di kitab Nehemia pasal pertama. Ditulis begini. Suatu hari datanglah Hanani dengan beberapa saudara dari Yerusalem ke Puri Susan di kerajaan Artasasta untuk menemui Nehemia. Lalu Nehemia tanya kabar, Hanani dan saudara-saudara, bagaimana kabar keluarga kita di Yerusalem? Karena waktu itu kerajaan Asyur menyerang Yerusalem. Nah, lalu diceritakan oleh Hanani dengan saudara-saudaranya, aduh Nehemia, kita dalam kondisi hancur, kita sangat tertekan, bahkan malu, dipermalukan oleh banyak bangsa. Nah, ketika Nehemia mendengar berita itu, oke, karena dibuka oleh Aan, saya akan baca. Datanglah Hanani, ayat 1, ayat 2, Nehemia 1. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Artinya nggak ikut ditawan, seperti Nehemia dengan timnya ditawan di kerajaan Asyur itu. Nah, yang terluput bagaimana? Yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Perhatikan, motivasi muncul karena sebuah berita. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, terhina. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, apa reaksi Nehemia mendengar berita itu? Nah, ini pertanyaan penting. Apa reaksi saudara dan reaksi saya ketika mendengar sebuah berita? Nah, reaksi kita itu tergantung dengan motivasi kita. Ketika kita mendengar sesuatu, saya ulangi, ketika kita mendengar suatu berita, kita mengambil sikap atau bereaksi. Nah, reaksi kita terhadap suatu berita itu sangat ditentukan oleh motivasi kita. Betul tidak? Nehemia sudah mapan, sudah nyaman posisinya di kerajaan Artasasta, di Puri, itu ayat yang ke-1, di Puri Susan, udah aman. Tapi lihat ayat 4, lihat ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Kataku, ya Yahweh Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Terus saya nggak usah baca. Nah, Nehemia bereaksi. Dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa, cerita kepada Tuhan. Nah, reaksinya itu ditentukan oleh motivasinya. Apa motivasi Nehemia mendengar berita itu? Dia sedih. Nah, dia cerita ke Tuhan. Nah, nanti saudara baca di rumah sampai pasal 2 selesai. Itu proses perjalanan Nehemia memiliki hati Tuhan. Luar biasa. Nah, saya beri contoh yang lain sebelum tentang Tuhan Yesus sendiri. Daud, masih ingat? 40 hari Goliat menghina
membuli istilah sekarang. Goliat mengejek, mempermalukan. Ya, puji Tuhan, dari Siliwini hadir, tema ini sangat menarik. Ayo kita belajar. 40 hari Goliat mengejek, membuli, menghina, memalukan nama Tuhan. Saul gak punya motivasi, maka itu dia tidak bereaksi. Begitu pula tentara-tentara Saul, panglima-panglima perangnya tidak bereaksi, saudara. Dibuli 40 hari. Nah, satu-satunya orang yang bereaksi adalah Daud, anak kecil. Dari mana kita tahu Daud itu anak kecil? Dari pakaian perang. Ketika Daud maju memaksa diri, lalu Daud dipaksa untuk pakai pakaian perang. Dan itu wajar, karena hukum perang sampai hari ini secara internasional, orang perang harus memakai pakaian perang. Oke, Steve, Papa senang kamu hadir, ya. Nah, ketika dipakai oleh Daud kedodoran pakaiannya, karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mau sampai kapan saja, tidak ada pakaian perang ukuran S untuk anak-anak, nggak ada. Nah, dari situ kita tahu Daud masih kecil. Nah, reaksi Daud ketika dia mendengar Goliat menghina, mengejek, timbullah reaksi karena ada motivasi. Nah, nanti saudara baca di 1 Samuel pasal yang ke-17. Apa motivasi Daud? Dia tidak terima kalau nama Yahweh Tuhan Israel dihina, direndahkan, diejek. Dia nggak terima. Lalu dia sesumbar, dia berkata kepada Goliat, "Wih, hari ini," wah itu keren. Nah, saudara, maka itu motivasi kita itu penting. Untuk apa? Maaf, saya cuma cerita. 2 jam yang lalu, ya, 2 jam yang lalu, tiba-tiba ada seorang tukang ojek. Saudara dengar, ini tukang ojek, namanya Nus. Ya, saya pernah naik ojek dia di Nabire, sambil bonceng itu tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya tentang masa kecilnya. Dia kaget, kok saya bisa tahu. Nah, akhirnya sebelum saya turun, saya bayar, saya ajak mampir dulu ke rumah. Akhirnya saya doakan. Dia menangis karena bertahun-tahun dia tertekan karena masa kecilnya itu. Nah, saudara, tadi sore dia kirim foto. Ada seorang ibu dengan 2 bayi, 2 anak kecil, bukan bayi. Ya, yang satu belum 2 tahun, yang satu baru sekian bulan. Nah, terus saya tanya, "Nak, ini foto apa?" "Aduh papa, saya bingung juga ini." Ya, dia pun sewa rumah petak. Rumah petak itu Nabire itu rumah kosnya yang jejer-jejer begitu. Saya dengar anak nangis di rumah sebelah, petak sebelah. Terus saya tanya, nah saya datangin. Terus saya lihat ibu ini menangis juga. Nah, yang punya rumah cerita, maka itu dia bingung karena dia tahu tetangganya nggak ada anak kecil. Ringkas cerita, ternyata ibu ini diusir oleh suaminya dan ada bengkak-bengkak. Aduh. Nah, tapi dia cuma tukang ojek, nggak bisa apa-apa. Nah, dia cuma kirim foto itu hanya mancing saya karena dia malu cerita, karena dia ada orang yang susah tapi nggak bisa nolong. Saudara, saya kaget. Saya bilang, "Nggak apa-apa nak, kamu cerita." "Iya Pak, saya ini bingung. Nah, mau bagaimana?" Oke, akhirnya saya telepon. "Waduh, nggak bisa beli susu, maaf saya cuma cerita." Saya kirim uang, lalu saya telepon. Ya, ibu ini dari salah satu suku di Indonesia. Nah, di Nabire itu ada perkumpulan suku-suku yang beda-beda. Nah, saya kenal ketuanya, saya telepon. "Maaf ya, ini loh ada kasus begini." "Oh ya,
Nah, saya baru kirim uang untuk beli susu segala macam. Nah, saya titip ya. Nah, saya bilang pada ketua kerukunan suku ini, kalau perlu apa-apa lagi ngomong ke saya. Nah, saya langsung bereaksi. Kasihan sekali. Nah, itu dia. Nah, apa motivasinya? Tadi saya sudah cerita soal Nehemia, soal Daud. Setiap kali kita mendengar berita, pasti kita bereaksi. Nah, reaksi orang kebanyakan kalau beritanya jelek tentang kesusahan orang dan kesulitan kemalangan orang, maaf, secara umum hanya sampai kata aduh kasihan. Wajar, itu manusia. Maka itu tema yang dipilih oleh BIP ini, memiliki hatinya yang penuh belas kasih, bukan penuh belas kasihan. Coba buka Matius 14 ayat 14. Kebetulan gampang dihafal, 14 Injil Matius. Ada apa di ayat ini? Udah, Matius 14 ayat yang ke-14. Belum Ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, ini motivasi. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini tulisannya. Yang betul belas kasih kepada mereka. Nah, maka itu saya katakan dari ayat 14 Matius 14, maka motivasi Tuhan Yesus ini yang dimiliki oleh semua murid-muridnya, termasuk Rasul Paulus, termasuk Timotius. Karena dalam perjalanan penulisan perjanjian baru, kalau nggak ada belas kasih yang menjadi motivasi gereja yang mula-mula, maka kisah para rasul tidak ada sampai hari ini. Jadi kisah para rasul itu adalah bukti motivasi gereja Tuhan yang punya belas kasih. Ada yang tulis bagus, hati penuh belas kasih adalah hati yang berempati dan beraksi atau tindakan. Setuju. Nah, saudara, mari kita lihat. Apalagi di Indonesia. Ya, sesepi-sepinya sebuah daerah di Indonesia. Karena Indonesia penduduknya banyak. Tetap kita akan melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Lagi sekali, orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, ini yang kita perlu tanya. Apa yang muncul di hati kita tiap kali kita melihat orang banyak yang besar jumlahnya? Hati kita ada apa? Saudara, saya ajak mundur sedikit. Satu terjemahan aja mulai ayat 13. Matius 14 mulai ayat 13. Ya, satu terjemahan. Kita akan belajar bagaimana hidup Tuhan Yesus. Ya. Matius 13. Oke, saya ambil Alkitab saya. Matius 13 ayat Matius 14 ayat yang ke-13. Baik, saudara lihat judulnya ya. Jelas sekali apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ayat Matius 14 ayat yang ke-13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, saya baca, saudara nyatakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, ya, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Nah, kita ketemu lagi sebuah fakta. Ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu. Nah, ada berita. Tadi Daud mendengar berita ejekan Goliat. Nehemia mendengar berita dari Hanani dengan suara-suaranya tentang orang-orang yang terluput dari perang, ya, yang nggak jadi tawanan. Yesus mendengar suatu berita. Nah, berita apa? Saya nanti baca di perikop sebelumnya. Berita yang menggoncangkan dia. Dalam hal apa dia tergoncang? Karena Yohanes Pembaptis sahabat baiknya. Baru saja berapa saat sebelum penulisan Matius 14 ini dipenggal kepalanya oleh Herodes. Masih ingat ya? Nah, saudara, maka itu ada 3 hal yang perlu kita simak, perlu kita teliti. Menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Nah, semua kita kalau mengalami goncangan dalam batin kita, kalau kita mengalami tekanan yang berat, kalau kita mengalami masalah yang buat kita sedih, menangis, pasti kita ingin menyingkir dari keramaian, ingin mengasingkan diri, dan cari tempat yang sunyi. Nah, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ingat loh, ingin menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ketika ketika Yesus mendarat, ya, karena naik perahu, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maaf, saya beri contoh. Saya percaya semua kita pernah mengalami sesuatu sehingga menekan kita, menggoncang kita. Maka kita ingin sendiri. Bahkan mama-mama, maafkan saya, pasti ada yang punya pengalaman. Hari itu lagi berat masalah, kepala ini penuh rasanya, hati ini gak enak. Tapi anak dari pagi sampai sore rewel, terus begitu. Ayo, dengar satu suara anak yang au-au ketika kita tertekan. Sepertinya dengar ribuan anak yang nangis. Betul tidak? Nah, itulah manusia. Datang anak yang lain, mama begini, pasti teriak, jangan diganggu. Mama nggak mau diganggu, kalian tenang semua. Wajar nggak? Wajar, itu manusia. Nah, saudara, saya mau cerita begini. Ketika Tuhan Yesus ingin tenang, ingin sendiri, ingin nggak mau diganggu, karena berita yang menggoncangkan jiwanya, tahu-tahu orang banyak datang. Maaf, saya cuma cerita. Kira-kira ini loh manusia ini. Kira-kira, ayo, nolak nggak? Ya, mungkin dengan cara halus, tolong ya, aku lagi mau sendiri. Coba besoklah datang, jangan sekarang. Tapi tidak buat Tuhan Yesus. Dia layani orang-orang itu. Maka itu ditulis kalimat terakhir yang 14. Dan ia menyembuhkan mereka semua. Wih, itu berapa jam, saudara? Ayat 21 ditulis begini. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, bayangkan 5.000 laki-laki. Saya pernah ngitung secara kasar saja. 5.000 laki-laki. Nggak tahu berapa yang bawa istri. Ngomong aja 2.500 bawa istri. Jadi 7.500. Belum anak-anak. Berarti ada 2.500 keluarga. Kalau orang Yahudi itu kan anaknya banyak. Minimal 5. Nah, satu keluarga bawa 5 anak. Kalikan 2.500. Sudah berapa lagi? Belum orang tua-tua. Belum anak-anak kecil. Hitung sendiri dah.
Berapa puluh ribu orang hari itu. Kasih makan semua. Dia ingin tenang. Nah, lihat ayat 22. Saya ingin tunjukkan kepada saudara penulisan Matius ini luar biasa. Dan saya ingin saudara memperhatikan kata waktunya. Kalimat pertama ayat 22. Setelah 5.000 laki-laki tanpa dihitung perempuan dan anak-anak makan, sesudah itu, berarti ini kronologis. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Tujuannya karena dia ingin tenang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Berarti baru kesampaian ingin tenang. Tapi lihat, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, angin badai yang kuat. Kira-kira jam 3 malam. Nah, saudara, caranya ngitung begini. Kita nggak tahu jam berapa ayat 13 itu terjadi. Pasti siang karena pesta kok. Kan Herodes pesta. Lalu pemenggalan kepala Yohanes terjadi. Berita sampai kepada Yesus. Jadi siang menuju sore. Nah, dia melayani orang begitu banyak untuk disembuhkan. Oke? Sudah selesai melayani orang sakit sembuh semua. Sekarang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan. Kira-kira sampai jam berapa? Mungkin jam 11-12 malam, kira-kira. Nah, maka itu ketika ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Berarti kan Tuhan Yesus baru saja bisa duduk sendirian. Tiba-tiba dia harus buat sesuatu. Terus dia jalan di atas air. Saya nggak usah bahas. Coba lanjut ayat 30. Ayat 30-nya. Ini kronologis. Di Facebook ada yang menulis kalau manusia pasti menolak, tidak ingin diganggu. Tapi Tuhan penuh kasih, dia tidak mengecewakan banyak orang. Puji Tuhan. Oke, ayat yang ke-33. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Tuhan. Oke, lihat ayat 34. Setibanya di seberang. Saudara, ini kronologis. Tadi sesudah itu, ayat yang ke-22. Sekarang ayat 34, setibanya di seberang. Oke? Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka terjadi lagi. Lah, ini kira-kira jam 5, jam 6 pagi. Karena jam 3 subuh dia harus turun jalan di atas air buat mujizat. Lalu ke pantai kira-kira jam 5. Betul? Begitu dia mendarat, orang kenal Yesus. Maka mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan perhatikan, semua orang, ini luar biasa, yang menjamahnya menjadi sembuh. Oke, terus Tuhan bekerja. Pasal 15 ayat 1. Lanjut. Pasal 15 ayat 1. Lihat kata waktunya. Kemudian. Nah, nyambung gak? Kemudian.
Kemudian apa? Setelah dia menyembuhkan orang banyak di ayat 36 pasal 14. Sambung terus saudara. Ini luar biasa. Datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Tahu motivasi mereka? Untuk ngetes, untuk mencobai Tuhan Yesus. Jahat maksud mereka. Tapi tetap dilayani oleh Tuhan Yesus. Nah, ini agak panjang diskusi dengan mereka. Bayangkan, ingat loh, Tuhan Yesus masih, saya ulangi, Tuhan Yesus masih ngeladeni mereka walaupun motivasi orang-orang ini jahat. Ini yang saya kagum. Kita harus belajar memiliki hatinya yang penuh belas kasih. Kepada orang-orang yang niat jahat saja dia masih ngeladenin, padahal dia pengen tenang sebentar. Terus saudara, sampai ayat yang ke-21 Matius 15. Nyambung. Lihat ayat 21. Lalu ya, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ. Lalu sesudah itu, kemudian, lalu. Saya harap saudara mengerti maksud saya ya. Ini kronologis. Menyingkirlah ia ke daerah Tirus dan Sidon. Masih cari tempat yang tenang untuk menyingkir karena hatinya masih tertekan. Kalau kalimat anak muda sekarang galau. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Saya nggak usah baca, semua kita tahu. Diladeni, saya pakai bahasa Jawa. Dilayani perempuan kafir ini, maaf saya pakai kata ini. Ini luar biasa. Terus ayat 29. Lihat kronologisnya. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, daerah Tirus dan Sidon. Setelah ayat 29an, saudara bayangkan masih berlanjut. Ya, setelah meninggalkan daerah itu, nah ini menarik. Dari tadi naik perahu, ketahuan orang banyak. Sekarang Tuhan Yesus pakai strategi lain. Setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, Yesus menyusur pantai. Jadi jalan kaki saja. Maksudnya supaya orang tidak tahu. Menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit. Lalu duduk di situ. Saudara masih ingat ayat 13 tadi, ingin menyingkir. Dia ingin cari tempat yang sepi. Dia ingin sendiri. Duduklah Yesus di situ. Saya bayangkan begini ya. Coba, saya percaya semua kita pasti pernah ngalami. Setelah jalan capek, begitu tahu tempat untuk duduk, pasti betul enggak? Baru selesai, dia kaget. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ya, Ibet di Facebook Koden ada yang komen. Pas dengan pujian tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Betul. Ibet, pilihan pujianmu tepat. Datang orang berbondong-bondong kepadanya. Bayangkan, ingin tenang. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Kalau yang datang bos-bos orang kaya, bawa ini bawa itu masih lumayan. Yang datang ini orang bermasalah semua. Lalu mereka meletakkan mereka pada kaki Yesus. Saudara, mengharukan gak? Dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat.
dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Lihat kalimat pertama ayat 32. Lalu, saudara ngerti enggak cara penulisan ini? Lalu, jadi nyambung. Kapan istirahatnya? Kapan tenangnya? Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Nah ini, lihat waktunya. Sudah berapa hari? 3 hari mereka mengikuti aku. Wih, saudara, berarti ini retreat. Ya, ini retreat. Tolong yang di grup Quora, ayo ikut belajar. Ya, jangan terus main WA saja. Ayo. Ini retreat 3 hari tanpa panitia. Gak ada tim konsumsi, gak ada tim akomodasi. Saya kagum. Saya baca lagi ya ayat 32. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Wih, ini hati Yesus. Tapi lihat murid-muridnya. Ingat loh, 3 hari. Berarti 3 hari yang lalu mereka ingat nggak? Ayo sekarang saya tanya saudara dulu ya, sebelum saya baca kalimat berikut, untuk melihat kekurang ajaran mereka dan keegoisan mereka. Murid-murid Yesus ternyata belum seperti gurunya. Mereka masih egois, mereka masih pelit, mereka masih mikir dirinya sendiri. 3 hari. Jadi begini, tolong saudara simak, perhatikan dan jawab. 3 hari. Oh, ada yang komentar Pak Filipus. Wih, kalau kita sudah gempor katanya. Betul Pak Filipus. Nah, ini pertanyaan penting. Maaf. Sudah 3 hari. Ya, lihat itu. Sudah 3 hari. Mereka ikut. Berarti 3 hari yang lalu mereka yang mengalami mujizat 5 roti 2 ikan, masih ingat 3 hari yang lalu? Lalu sisa mujizatnya 12 keranjang. Percaya enggak? Kalau di hari keempat, karena itu 3 hari berarti hari keempat. Saudara percaya enggak? Mujizat rotinya itu pasti masih ada. Karena banyak sekali. Tapi lihat ayat 33. Pelitnya dan egoisnya mereka. Lihat kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Saudara bayangkan, 3 hari yang lalu mereka itu sudah lihat mujizat dan mengalami mujizat. Betul tidak? 3 hari yang lalu. Loh, kok bisa-bisanya di hari keempat itu mereka ngomel lagi, pelit dan egois. Ini loh sabarnya Tuhan Yesus. Lalu ayat 34. Masih sabar, lembut. Tuhan Yesus masih berkata, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anakku, murid-muridku, berapa roti ada padamu? Nah, saya ingin ya tolong beri intonasi jawaban murid-murid itu. Ketika mereka nggak mau memberi orang banyak itu makan karena mereka egois dan pelit, coba lihat. Intonasinya bagaimana? Kata Yesus kepada murid-muridnya, berapa roti ada padamu? Ditulisnya tanda pembuka kata, koma 2 koma, tulisan 7. Saya percaya betul sambil ketus jawabannya.
7. Betul enggak? Karena singkat, 7. Marah. Jawab Yesus. Jawab mereka. Setelah 7, karena emosi, ternyata enggak cuma 7. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Oke, saya enggak usah baca. Mujizat terjadi, saudara. Ya, lihat ayat 39. Ya, memberi makan bakso di Nusa Kambangan sebanyak 2000 Oh, Pak Andreas itu. Lihat ayat 39. 39. Ayat yang terakhir di Matius 15. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ya. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Pasal 16 ayat 1. Jadi Tuhan Yesus masih mau menyendiri. Maka itu bertolak ke daerah Magadan. Ayat 1 pasal 16. Kemudian. Nyambung, saudara. Kemudian. Datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Pasal 16 ayat 1-an. Kemudian. Oh ya, terima kasih. Sambung enggak? Sesudah itu, lalu, waduh, ini kronologis. Datang lagi orang-orang ini, orang Farisi Saduki, hendak mencobai Yesus. Yang mengharukan, tetap diladeni, tetap dilayani, nggak diusir. Ini luar biasa. Terus ayat 5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau. Nah, masih berlanjut. Oke. Ayat 13. Ayat 13. Supaya saudara tahu. Ya, ayat 13. Matius 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ternyata dia sampai ke utara dari Danau Galilea. Dia masih mau menyendiri. Diskusi lagi dengan murid-muridnya. Saudara, ini yang luar biasa. Pasal 17. Ayat yang pertama. Wih, ini hebat sekali. Pasal 17. Ayat pertama. Ayo kita lihat ini. Pasal 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian. Syok enggak? Saya syok. 6 hari kemudian. Berarti sejak peristiwa Yohanes Pembaptis martir, lalu Tuhan Yesus ingin menyingkir, ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Sampai tadi hari ketiga mereka retreat. Dan sekarang 6 hari kemudian. Berarti seminggu, saudara. Bayangkan, seminggu. Dahsyat Tuhan kita. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, lihat, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Luar biasa. Baru kesampaian untuk dia tenang menyendiri, yaitu setelah 6 hari kemudian. Bagi saudara yang baru pertama kali tahu Matius 14 sampai Matius 17 ini kronologis, kiranya muncul sebuah sikap hati dan motivasi yang benar di dalam melayani jiwa-jiwa.
Coba bukakan 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Kita lihat ini. Roh Kudus tolong kami. Oke, ada yang komen di Facebook saya. Saya baca ya, berarti saudara ini mengikuti. Seperti Pak Daniel, tadi pagi Zoom dengan Sungai Kehidupan, menjelang sore siap Zoom dengan BIP, sementara malam dengan Swameka di obrolan malam. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kesehatan kepada Pak Daniel. Terima kasih untuk doanya. Saudara, ini luar biasa. Lihat 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ayo kita baca sama-sama dan garis bawahi, lalu miliki dan aplikasikan di hidup kita, supaya kamu mengikuti jejaknya. Terjemahan lain ya, sama, supaya kamu mengikuti jejaknya, terus mengikuti kesannya, mengikuti jejaknya. Semuanya sama, mengikuti jejak langkahnya. Nah, jadi bagi saudara yang pertama kali tahu ya urutan kisah yang dialami Tuhan Yesus dari Matius 14 sampai Matius 17, ayo kita merubah sikap dan motivasi kita itu. Apa reaksi kita? Maaf, saya cuma beri kesaksiannya. Tahun 2014, saudara, bulan Juli, ya, saya mendengar sebuah berita yang saya nggak kenal orang itu. Beritanya begini, aduh, ini ada orang kasihan ditabrak orang anak muda ini umurnya 35 tahun waktu itu, ya, masih muda, naik mobil ditabrak orang, ya, naik motor, bukan ditabrak, mobilnya dilindas motor. Jadi motor ini naik ke kap mobil, naik lagi ke kaca mobil, jatuhnya di kap mobil, 2 orang boncengan mati di tempat. Mobilnya beresek, saudara, atap mobil kena ke dahi orang ini, pecah dahinya, matanya langsung buta, copot total, rahangnya patah dari depan, bukan patah dari samping. Nah, saya nggak kenal. Roh Kudus berkata, kamu cari orang itu, Daniel, layani dia, beri semangat untuk bangkit. Oh ya, akhirnya saya telepon balik kepada yang telepon saya. Maaf, itu di mana orangnya? Oh, di Singapura. Oh ya, coba bisa nggak cari berita? Nanti saya tanyakan. Akhirnya saya dapat berita di rumah sakit di Singapura. Saya lupa rumah sakit apa. Lalu saya minta nomor kontak keluarganya. Maaf, saya cuma cerita karena Roh Kudus menyuruh saya. Tiba-tiba ada belas kasih yang kuat bekerja di hati saya, saudara. Saya berangkat ke Singapura, maaf, biaya saya sendiri. Saya nginap 2 malam 3 hari, biaya saya sendiri. Gak mungkin saya bebani mereka gak ngundang saya. Saudara, begitu saya datang, mereka terkejut karena saya gak kenal. Saya layani 2 malam itu, 2 hari itu, sampai mereka balik ya ke tempat mereka. Nah, saya rajin kontak, telepon, karena saya ingin ngajak dia untuk keliling pelayanan, memberi kesaksian. Luar biasa. Namanya Steve Ponto. Dan dia sekarang jadi penginjil, memberi kesaksian buat banyak orang. Nah, saudara bisa tahu nggak bedanya buta sejak lahir dan buta setelah dewasa? Ya, perhatikan. Beda sekali. Maaf, kalau suruh milih berarti lebih enak ya buta sejak lahir, nggak tahu apa-apa. Nah, dia ini pernah kuliah di 3 negara, di Amerika, di Kanada, dan di Australia. Orang pandai.
Langsung tiba-tiba buta. Nah, Tuhan bekerja luar biasa dalam hidupnya dan Tuhan pulihkan dia. Bukan boleh matanya, tidak, tetap buta. Tapi jadi penghiburan buat banyak orang. Maka itu saudara, ketika kita melihat orang banyak dengan bermacam-macam kasus, jangan sekali-kali berkata, "Duh maaf ya, aku sibuk." Saudara ingat, di dunia gak ada lagi Tuhan Yesus. Yang ada adalah kita. Maukah kita jadi alatnya? Masih ingat? Akhir tahun 99, saudara kita Frankie Siombing menggubah lagu Misi yang luar biasa. Maka itu sedih. Hanya 0,0 sekian persen anak-anak Tuhan menggubah lagu Misi itu sedikit. Bahkan sepengetahuan saya, sejak Frankie Siombing gubah lagu Misi tahun 99 akhir, berikanku hati, ya Allah, berikanku hatimu, berikanku tanganmu, berikanku kakiku. Masih ingat lagu itu ya? Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada lagu Misi hati yang lain. 99,99% lagu-lagu sekarang cuma lagu merampok surga. Berkati aku Tuhan, buat mujizat untuk aku, tolong aku. Itulah lagu-lagu yang isinya cuma merampok surga. Kapan kita jadi jawaban buat banyak orang di sekitar kita? Nah, maka itu ayo mulai hari ini kita ambil keputusan. Ikuti jejak Yesus, ikuti teladan Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberi contoh kepada kita. Jadi siap ya untuk jadi berkat. Ayat terakhir 2 Korintus 8. Nah, dunia akan mengalami perubahan ini. Nah, di dalam topik yang dibahas, apakah orang Kristen berdosa kalau menjadi kaya? Tidak. Justru kita harus kaya, tapi harus memperkaya orang lain. 2 Korintus 8 ya, 2 Korintus 8. Terima kasih Ani, berikan hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan. Ayat yang ke-9, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Biarlah tema yang kita pelajari ini jadi kenyataan lewat ayat ini, saudara. Ya, oh mau pindah ke IG, ya nggak apa-apa nak. Kenapa di Zoom-nya? Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah, kita sudah mengenal kasih itu. Bahwa Ia, ya ini kasih karunia-Nya. Bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wih, luar biasa. Ya, saya ulangi lagi, ayat ini dahsyat. Jadi tema yang dipilih oleh BIP akan menjadi kenyataan kalau mulai hari ini saudara dan saya menghidupi ya 2 Korintus 8 ayat 9. Ada komentar, saya senang kesaksian Pak Pendeta, menjadi pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan dari seorang pun yang saya jumpai. Sudah menjadi contoh buat saya di bumi ini. Saya mau belajar walau sulit. Oke? Jadi 2 Korintus 8 ayat 9 harus jadi kenyataan di hidup kita mulai hari ini. Sampai kapan? Jangan bilang sampai Yesus datang, kelamaan. Sampai kapan? Jawabannya, sampai gak ada orang miskin lagi di bumi. Saudara dan saya kalau mau menggenapi 2 Korintus 8 ayat 9, maka dunia gak ada orang miskin lagi. Semua jadi kaya, serius. Ya, saya akan uraikan dengan ringkas 2 Korintus 8 ayat 9. Kalau saudara ngerti bahasa Yunani, maka akan tahu. Tenses ayat ini itu present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang terjadi berulang-ulang sampai sesuatu terjadi, maka peristiwa itu berhenti.
Itu istilahnya tenses present continuous tense. Ya, saya ulangi, sebuah kejadian yang harus terus terjadi sampai ada sesuatu yang membuat peristiwa ini stop. Kapan Yesus Tuhan tetap kaya, nggak miskin lagi? Saya beri contoh, saya beri kebenaran itu. Misalnya saudara dan saya bergabung di pelajaran malam ini, itu adalah rombongan orang miskin yang pertama bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ini ilustrasi. Begitu Tuhan Yesus yang kaya itu bertemu dengan kita, rombongan miskin yang pertama, langsung saat ini dia menjadi miskin total, supaya kita yang miskin jadi kaya. Maka itu lihat, Yesus pernah kaya, tapi dia juga sering miskin. Dia sering miskin, tapi juga dia sering kaya. Nah, karena dia Tuhan, maka nggak lama dia miskin, maka dia kaya lagi. Tapi baru kaya sebentar, dia ketemu rombongan miskin yang kedua. Begitu dia ketemu rombongan miskin yang kedua, langsung dia menjadi miskin lagi, supaya rombongan miskin kedua jadi kaya. Seperti kita jadi kaya karena kita berjumpa Yesus yang kaya itu. Langsung Yesus miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Baru kaya sebentar, ketemu rombongan miskin ketiga. Apa yang dia buat? Miskin lagi. Nah, saudara, saya stop sampai rombongan yang ketiga. Kalau enggak selesai sampai besok ini. Sekarang ada 3 rombongan orang kaya baru, tapi mantan miskin. Oke? Nah, saudara dan saya yang rombongan pertama, kedua, ketiga, yang sudah kaya gara-gara Yesus mau jadi miskin. Dengar baik-baik. Ferdinand Ginting, inilah yang harus kita sebarkan, kita beritakan supaya banyak orang bisa mengikuti. Saudara dan saya yang pernah miskin tapi jadi kaya gara-gara Yesus mau miskin. Kalau kita berjumpa orang miskin, jangan pura-pura nggak tahu, awas dalam nama Yesus. Maka ketika saudara dan saya berjumpa orang miskin, maka kita harus berani miskin mendadak hari itu juga, supaya si miskin itu langsung kaya. Jangan takut, karena kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus, maka kita baru miskin sebentar saja, enggak lama pasti kita kaya lagi. Haleluya. Jangan haleluya dulu, baru kaya sebentar, ketemu lagi rombongan miskin berikut. Kita harus apa? Miskinkan diri kita lagi, supaya orang miskin ini jadi kaya. Dan jangan takut, selama kita tetap bersatu dengan Tuhan Yesus, gak lama kita kaya lagi. Dan itu bergulir terus. Semua gereja dan semua murid-murid Tuhan Yesus harus seperti ini. Siap kaya, tapi siap miskin. Siap miskin, tapi siap kaya. Dan terus begitu. Maka itu saya katakan tadi, hal ini akan stop ketika di dunia nggak ada orang miskin lagi. Ini luar biasa. Ada yang nulis bagus. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita kaya. Tujuannya untuk memberkati orang lain lewat kekayaan kita. Lalu dikatakan mak jelek katanya. Puji Tuhan. Ada yang nulis lagi, amin, panjang sekali. Saudara, inilah kebenaran. Maaf, mengapa hampir tidak ada pengkhotbah berani mengkhotbahkan
2 Korintus 8 ayat 9 sejelas ini, maaf, tidak akan ada yang berani khotbah ayat ini kalau tidak melakukan. Pasti dia akan tertuduh dengan firman itu, kamu munafik. Banyak saksi, istri saya, anak-anak saya. Saya sudah menggenapi ayat ini puluhan tahun. Saya sering miskin, tapi saya sering kaya. Tapi juga sering miskin lagi, walaupun sering kaya. Terus begitu. Kiranya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan mari kita jadi berkat buat banyak orang. Betapa indahnya dunia kalau kita memiliki hatinya yang penuh belas kasih. Jadi jangan dikit-dikit kalau ada orang susah datang, mari kita doakan. Dikit-dikit ada orang susah, mari kita doakan. Jangan begitu. Oh, ada yang komentar. Emil Aritonang, ini anak saya. Ayo cek saldo M-Banking saiki. Ya, kalau nolnya banyak, lepaskan segera. Percayalah besok diisi lagi. Amin. Anak saya dari Tulungagung bilang ini radikal, Bi. Harus. Nggak usah takut untuk menjadi miskin dan kaya. Karena sampai orang-orang kaya tidak kaya untuk sendiri, tapi menjadi miskin untuk orang lain. Luar biasa untuk menjadi jawaban buat dunia. Ya, firman ini kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman.